Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari teorema sekant atau teorema tali busur. Ada dua ya untuk teoremanya. Yang pertama, jika AC dan BD yang merupakan tali busur sebuah lingkaran, kemudian kedua tali busur itu berpotongan di dalam lingkaran, misalkan titik P, maka teoremanya berlaku bahwa PA dikalikan dengan PC itu sama dengan PB dikali PD. Untuk pembuktiannya, kita bisa tunjukkan ini jika A sama B dihubungkan, dibentuk segitiga APB, dan jika DC dihubungkan juga akan membentuk segitiga PDC. Kemudian kita tahu bahwa sudut di sini dan sudut yang di sini adalah sudut yang saling bertolak belakang, jadi besar sudutnya sama. Kemudian kita punya sudut BDC, ini kan menghadap busur BC ya, dan sudut CAB menghadap busur BC juga. Karena menghadap busur yang sama, berarti ini nilainya sama karena sama-sama dia sudut keliling. Berarti jika ini alfa, ini juga alfa. Berarti ini juga sama ya sudutnya. Oke. Karena ketiga sudutnya sama, berarti kita tahu bahwa kedua segitiga itu adalah segitiga yang sebangun. Sehingga segitiga ABP itu sebangun dengan segitiga PDC atau PCD ya. Sehingga dari situ kita bisa peroleh hubungan perbandingan sisi-sisinya. Berarti PA dibanding dengan PA berarti perbandingannya dengan PD itu akan sama dengan PB banding dengan PB banding apa? PB berarti bandingannya dengan PC. Sehingga jika kita kalikan PA dikalikan PC akan sama dengan PB dikalikan PD. Terbukti ya. Oke. Yang kedua, teorema tali busurnya itu jika ada dua tali busur di dalam lingkaran, di sini AD dan BC itu bertemu di satu titik yang berada di luar lingkaran. Kalau tadi di dalam lingkaran, kalau yang sekarang di luar lingkaran. Ini misalkan bertemunya di titik P, maka akan berlaku PA kali PD sama dengan PB dikalikan dengan PC. Baik, sekarang kita coba buktikan teoremanya. Misalnya ini ya, saya ambil sudut D di sini, dan sudut C di sini. Sudut ini kan sama-sama sudut keliling dan menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka nilainya adalah sama. Jadi jika PDB itu adalah alfa, maka PCA itu juga alfa. Oke.
Kemudian sudut P di sini, jika kita lihat ini adalah sudut dari dua segitiga, yaitu segitiga PDB dan segitiga PCA. Oke, misalkan ini sudutnya. Sudut-sudut, kemudian berarti jika kita pandang ada dua segitiga, artinya segitiga PAC itu sudut yang di sini itu nilainya akan sama dengan sudut PBD. Kedua segitiga artinya sebangun ya. Segitiga PAC sebangun dengan segitiga PBD. Oke, kita tinjau dulu dari segitiga PAC ya. Berarti jika saya ambil PA, oke, PA di segitiga PAC berarti sudut ini P dengan ini berarti sebanding dengan sudut PB. Ya. Akan sama dengan PAC. Berarti PAC. Berarti sisi PC oke, sebanding dengan PD. Kita kalikan berarti PA dikalikan dengan PD sama dengan PB dikalikan PC. Oke, terbukti juga. Ini untuk teorema sekant yang kedua. Jika bertemunya di luar lingkaran. Kemudian kita juga punya teorema sekant tangan. Sekant itu adalah tadi tali busur, tangan itu adalah garis singgung. Garis singgung lingkaran ya. Jika titik P itu adalah titik di luar lingkaran, garis singgung dari P menyinggung lingkaran di titik T dan garis P itu memotong lingkaran ya menjadi tali busur ya, memotong di dua titik yaitu A dan A aksen, maka nanti PA dikalikan dengan PA aksen sama dengan PT kuadrat. Baik, kita coba buktikan teoremanya. Oke, misalkan sudut ini ya, sudut ini saya sebut sebagai sudut alfa yang merupakan sudut keliling lingkaran menghadap busur AT ini ya. AT berarti ini karena O itu adalah pusat lingkaran, berarti di sini punya sudut pusat ya. Sama-sama menghadap busur AT, berarti sudut pusat lingkaran itu sifatnya dua kalinya sudut keliling. Maka sudut AOT itu nilainya adalah 2 alfa. Oke. Kemudian itu alfa, kemudian titik sudut kelilingnya alfa, sudut pusatnya adalah 2 alfa. Oke. Berarti kita lihat segitiga AOT. Kita lihat ya, ini kan segitiganya segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena AO dan OT itu adalah apa? Jari-jari lingkaran. Jadi besarnya pasti sama. Jelas ya? Oke. Karena segitiga AOT adalah segitiga sama kaki, sedangkan kita tahu bahwa jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti nanti sudut ini A yang di sini dan sudut T yang di sini nilainya berapa?
180 derajat yang dikurangi ini ya 2A 2 alfa maaf yang dibagi dengan 2. Oke. Berarti ini saya tuliskan ini adalah 180 derajat kurangi 2 alfa kemudian dibagi 2. Ini nilainya siapa? 90 derajat min alfa. Itu ya. Masing-masing 90 derajat min alfa. Oke. Kemudian apalagi yang kita tahu? Yang kita tahu bahwa ingat kalau ada garis singgung lingkaran berarti di sini adalah PT. Nah, sifat garis singgung lingkaran terhadap jari-jari lingkaran itu sifatnya apa? Dia akan selalu tegak lurus. Oke, dengan jari-jarinya ya. Karena tegak lurus berarti nilainya 90 derajat ya. Sehingga kalau yang ini, yang kecil ini tadi ya, ini adalah 90 derajat min alfa, sedangkan keseluruhannya ini adalah 90 derajat, berarti yang ini ya, yang ini, nah ini, yang ini siapa? Yang ini berarti dia adalah harus alfa. Itu ya, ini alfa. Jelas ya? Oke, sehingga kita tahu sudah, berarti kira-kira ada nggak segitiga yang sebangun di situ? Ada nggak? Ini sudutnya alfa, berarti ini 2 alfa, ini alfa. Sudut ada segitiga yang sebangun, segitiga PTA, PTA, oke. Itu sebangun dengan siapa? Dengan mana? PTA dengan P A aksen T ya. Segitiga PTA sebangun dengan segitiga P A aksen T. Oke, kita lihat lagi. P T A yang ini. Oke. Dengan P A aksen T. Oke, kenapa? Karena kan ini sudutnya PTA. P-nya itu sama ya. Ini misalkan PTA. T-nya di sini adalah alfa. Oke. Berarti di sini kan sisanya 180 kurangi bulatan ini kurangi alfa. Oke. Kemudian P A aksen T. P A aksen T. Nah, itu ya, P aksen T. Ini bulatan, ini alfa, berarti T-nya sisanya kan 180 dikurangi bulatan dengan alfa. Di sini adalah siku-siku, berarti yang di sini ini juga siku. Gitu. Berarti kedua segitiga itu sebangun berdasarkan sifat kesebangunannya. Sehingga kita bisa hubungkan sisi-sisinya yang sesuai ya. Kalau PTA berarti PT itu kan ini ya, bulatan dengan alfa. Berarti kalau di P A aksen T itu PT bulatan dengan alfa, berarti bulatan dengan alfa dengan P A aksen. Ya, itu akan sama dengan siapa? Oke, sekarang PA. PA itu bulatan dengan siku-siku. PA bulatan dengan siku-siku untuk PTA aksen. Berarti PT. Oke.
Oke, kita kalikan berarti PA aksen kalikan ini ya, sama dengan ini kalikan ini. Berarti bisa saya tuliskan PA dikalikan PA aksen sama dengan PT kuadrat. Oke. Terbukti. Oke, sekarang kita coba ke contoh soal. O merupakan pusat lingkaran. Nah, ada gambarnya. Kemudian PT itu adalah 6 cm. Kita tuliskan di sini 6 cm. SQ itu adalah 2,5 cm. Oke. Yang ditanyakan adalah panjang TQ di sini. TQ atau QT. Oke. Kita lihat di sini ini merupakan garis tinggi ya. Ini OS ini. Berarti nanti SQ sama RS itu panjangnya sama. Ini berarti 2,5 juga. Oke. Sehingga kita tahu QR totalnya berarti QR sama dengan 5 cm. Oke. Ini kira-kira bisa pakai teorema yang mana? Kalau untuk soal ini, apa yang diketahui? Oke, teorema mana? Oh, ini ternyata yang diketahui ada garis singgung. Ya kan? Ada garis singgung berarti ada garis singgung tadi apa namanya? Tangan ya, berarti kita pakai teorema sekant tangan. Teorema sekant tangan itu berbunyi gimana? Bahwa tadi garis singgung yang dikuadratkan itu sama dengan apa? Kalau di sini berarti TQ dikalikan dengan TR. Ya, jadi TQ dikalikan dengan TR itu sama dengan PT kuadrat. TQ-nya yang ditanyakan. TR-nya berarti siapa? TR. TR itu berarti TQ ditambah dengan 5 gitu ya. TQ ditambah dengan 5. Sama dengan PT. PT-nya 6 kuadrat. Berarti ini bisa kita cari ya. TQ yang dikuadratkan ditambah dengan 5. TQ, oke. 6 kuadrat, 36, berarti kita pindahkan ke kiri. Min 36 sama dengan 0, oke. Sehingga, jika kita faktorkan, TQ berapa? Kita faktorkan, TQ angkanya plus 9 sama min 4, cocok? Dikalikan min 36 kalau dijumlahkan 5, oke. Berarti kita dapatkan TQ-nya sama dengan negatif 9 atau TQ sama dengan 4. Karena itu panjang berarti nilainya selalu positif sehingga untuk yang negatif 9 itu tidak memenuhi. Sehingga kita peroleh TQ-nya adalah 4 cm. Gitu ya. Oke. Kemudian silahkan kerjakan latihan ini. Silahkan dicek apa yang diketahui di situ. Boleh teman-teman gambarkan ya. Kemudian dicerna dari gambar yang telah dibuat itu kira-kira akan seperti apa menyelesaikannya, akan menggunakan teorema yang mana.